irasional, aksi yang irasional. Oleh karena itu teman-teman sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa contoh yang tadi saya sampaikan, sebetulnya bukan terkait dengan seberapa besar ujian yang sedang dihadapi oleh kita, seberapa besar musibah yang sedang dialami oleh kita, tetapi yang poin pentingnya adalah seberapa kita punya kekuatan jiwa, ya, seberapa kita punya kekuatan jiwa untuk merespon berbagai kendala, berbagai masalah, berbagai musibah yang datang kepada kita. Jadi pemicu yang kecil sekalipun, ya, ujian yang kecil sekalipun itu bisa langsung membuat seseorang menjadi roboh dan rapuh kalau memang dia tidak punya kekuatan jiwa. Tidak punya kekuatan jiwa. Nah, hari ini kita akan coba membahas ya bagaimana agar kita, keluarga kita di saat pandemi ini bisa tetap kokoh, tangguh, bahkan bahagia. Nah, teman-teman sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, di slide berikutnya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kita semuanya, Allah membekali kita dengan 3 hal yang penting, ya, 3 hal yang penting. Jadi ada 3 hal yang begitu melekat dengan diri kita sebagai manusia. Apa itu? Yang pertama, Mbak Pika bisa, nah ini ya di slide yang ini, kita ini sebagai manusia punya 3 unsur. Ya, punya 3 unsur. Yang pertama akal kita, yang kedua jiwa kita, yang ketiga raga kita. Ya. Nah, 3 hal ini harus kita berikan porsi perhatian yang maksimal. Ya, berikan porsi perhatian yang maksimal, karena jika ada salah satu di antara 3 ini yang kemudian kita abaikan, ya, tidak kita berikan asupan yang benar, ya, tidak kita berikan asupan yang baik, maka itu akan sangat berpengaruh terhadap sikap kita dalam merespon berbagai kondisi yang menghinggapi kita, yang datang kepada kita. Ya. Teman-teman sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, akal kita ini butuh asupan pengetahuan, ya, butuh banyak asupan pengetahuan. Nah, pengetahuan yang kemudian dimiliki oleh seseorang ini akan sangat berpengaruh terhadap kondisi kejiwaan dia. Ya, jadi kondisi kejiwaan seseorang itu dia berbanding lurus dengan pengetahuan yang dia miliki. Seseorang yang kadar pengetahuan yang dimilikinya rendah, maka jiwanya, kekuatan jiwanya itu juga rendah dalam merespon berbagai hal. Dia rapuh, ya. Nah, dalam titik tertentu, kelemahan pengetahuan yang menghasilkan tadi jiwa yang lemah ini, itu juga akan menghadirkan sikap yang salah, ya, respon yang salah terhadap segala kondisi yang dihadapi. Nah, teman-teman sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, asupan akal kita, ya, berbagai asupan akal kita ini harus betul-betul kita saring, ya, terutama di saat pandemi. Contoh misalnya ya, bacaan-bacaan yang kita akses terkait dengan COVID-19 saja, itu juga bisa berefek terhadap kondisi kejiwaan kita. Ya, tergantung kita baca yang mana, gitu ya, dan itu akan berpengaruh terhadap kondisi kejiwaan kita. Nah, teman-teman sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi asupan akal yang minim, atau dalam bahasa yang saya sebutkan dalam slide kebodohan, keterbatasan pengetahuan, itu akan menghadirkan jiwa yang ragu-ragu, jiwa yang tidak stabil, ya, stres tadi, ya, jiwa yang tidak stabil. Dan jiwa yang tidak stabil ini pada akhirnya akan melahirkan respon yang salah terhadap semua kondisi yang dihadapi. Ya. Jadi jangankan menghadapi masalah, menghadapi kesenangan sekalipun, ya, menghadapi sesuatu yang dianggap nikmat sekalipun, ketika kita punya keterbatasan pengetahuan, kita akan punya keterbatasan kekokohan jiwa, ya, dan akhirnya respon yang kita buat terhadap kondisi yang kita hadapi juga akan salah. Nah, teman-teman sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada 3 kunci, ya, ada 3 kunci yang penting untuk kita pastikan, ya, agar 3 komponen manusia kita itu bisa berfungsi dengan baik. Yang pertama adalah terkait dengan pemahaman yang benar. Jadi teman-teman sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi pandemi sekarang penting kita mengajak seluruh anggota keluarga kita, suami kita, anak-anak kita untuk kembali mereview, ya, terkait dengan pemahaman yang benar, ya, atas segala hal, ya, atas segala hal. Ya.
Kalau sekarang saat pandemi, kita harus punya pemahaman yang benar tentang pandemi ini. Namun sebelum kita membangun pemahaman yang benar tentang apapun, ada hal yang mendasar yang harus kita bangun dan kita jadikan sebagai pondasi pengetahuan. Ya, pondasi pengetahuan. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ayat yang pertama sebagai wahyu yang pertama diturunkan itu Iqra. Allah meminta kita untuk membaca. Ini satu sinyal kepada kita bahwa agama ini dibangun di atas pengetahuan. Orang yang kemudian menghentikan diri untuk belajar, maka dia sebenarnya sedang menghentikan proses membangun keberagamaan dia. Gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, meskipun kita dalam kondisi pandemi, tidak boleh berhenti mencari ilmu. Ya, tidak boleh berhenti mencari ilmu. Karena ilmu ini sekali lagi dia akan mempengaruhi kondisi kejiwaan kita. Orang yang kosong dari pengetahuan, maka jiwanya akan kosong juga. Nah, kalau ada yang nanya, terus pengetahuan apa yang harus kita bangun di awal? Ya, yang kita jadikan sebagai pondasi di atas segala pengetahuan yang kita miliki. Ini para ibu, para bunda yang punya anak, kita perlu tahu bahwa semua pengetahuan, semua disiplin ilmu pengetahuan yang kita ingin ajarkan kepada anak-anak kita, dia hanya akan menjadi pengetahuan yang kosong, ya, tidak bermanfaat, nihil manfaat, ketika pengetahuan tersebut tidak dibangun di atas pondasi pengetahuan. Jadi ada ilmu pengetahuan, ada pondasi ilmu pengetahuan. Ya, apa pondasi itu? Ilmu apa yang menjadi pondasi bagi kita? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Muhammad ayat 19, ya. Surat Muhammad ayat 19 Allah jelaskan bahwa fa'lam, kata Allah, annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ya, sejak awal, kata Allah, bahwasanya ilmu yang pertama yang mendasar yang harus kita ajarkan, kita kokohkan, kita ketahui adalah bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Nah, teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sangat penting ya untuk kita jadikan sebagai bahan evaluasi, bahan renungan. Bahwa ternyata ilmu tentang la ilaha illallah ini akan menjadi fondasi, menjadi penguat atas segala pengetahuan yang kita bangun. Apa la ilaha illallah? Kita meyakini, mengetahui bahwa tidak ada ilah yang layak untuk kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata la ilaha illallah itu bukan sekedar tidak ada ilah yang layak untuk disembah kecuali Allah. Dalam makna berikutnya, konsep la ilaha illallah yang kita pahami adalah bahwasanya kita harus meyakini tidak ada yang bisa memberikan rizki kecuali Allah. Jadi terkait dengan rizki juga ada konsep la ilaha illallah. Bahwa la razik illallah. Tidak ada yang bisa memberikan rizki, tidak ada yang bisa memberikan kenikmatan kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita harus meyakini bahwa la nasir, ya la nafi', tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepada kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan madarat kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa diharapkan penjagaannya yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada zat yang harus kita takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kalau pengetahuan tentang konsep la ilaha illallah itu kemudian betul-betul tertancap dalam hati kita, maka pengetahuan lain yang kita pelajari itu akan mengokohkan jiwa kita. Tapi kalau misalnya konsep la ilaha illallah ini belum membumi, belum kokoh dalam jiwa kita, maka pengetahuan-pengetahuan, informasi-informasi yang singgah ke dalam kepala kita tidak akan menghadirkan ketenangan, tidak akan menghadirkan kekuatan di dalam jiwa kita. Teman-teman sekalian, muliakan Allah Subhanahu wa taala, pemahaman tentang la ilaha illallah ini, ya, pemahaman yang benar tentang konsep la ilaha illallah ini, dia akan menghadirkan kekokohan jiwa. Jadi orang yang sadar betul bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada yang layak ditakuti kecuali Allah, tidak ada yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kondisi jiwa yang lebih tenang, ya, kondisi jiwa yang lebih tenang menghadapi segala bentuk kehidupan, ya, segala ujian dalam kehidupan, baik ujian kenikmatan ataupun ujian kesedihan, kepedihan. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita hadirkan juga untuk bisa memberikan asupan yang benar terhadap 3 komponen manusiawi kita itu adalah keyakinan yang kuat. Ya.
rasa yakin kita kepada Allah, atau dalam bahasa kita rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebetulnya antara pemahaman dengan keyakinan ini dia hukumnya sebab akibat. Jadi kalau orang punya pemahaman yang baik tentang konsep la ilaha illallah, ya, maka dia akan mendapatkan keyakinan yang baik, ya, berpengaruh terhadap keyakinannya, terhadap jiwanya. Tapi kalau orang dia tidak memahami bahwa la ilaha illallah ini adalah fondasi yang harus kokoh dalam jiwanya, maka keyakinannya juga akan mudah rapuh, mudah roboh, ya, seperti itu. Contoh sederhana saja misalnya, ketika ada orang yang tidak yakin bahwa Allah sebagai sumber rezeki, ya, bahwa Allah adalah la raziq illallah, tidak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka kita lihat mereka bersandar ke hal-hal yang bersandar ke hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya mencari dukun, paranormal, ya, agar bisa meningkatkan omsetnya, gitu ya. Orang yang tidak paham bahwa tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah, tidak ada yang bisa memberikan madarat kecuali Allah, saat dia menginginkan manfaat, dia pengen naik jabatan, pengen apa, bukan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, justru melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi pemahaman yang benar tentang bahwa tidak ada ilah yang layak disembah kecuali Allah, itu akan menghadirkan kondisi jiwa yang lebih kokoh, yakin dengan segala pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiganya adalah memperbaiki hubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah kita memiliki pemahaman yang benar, kemudian pemahaman tersebut akan melahirkan keyakinan, kekuatan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita perlu jaga, ya, keyakinan kita, pemahaman kita dengan melakukan hubungan yang terus intens, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan, ya. Nah, teman-teman sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara sekarang di era pandemi, terus tadi kondisinya banyak orang yang kelaparan, banyak orang yang di PHK dan sebagainya, bisa nggak sih kita tangguh di saat pandemi ini? Ya, nah, caranya bagaimana? Nah, teman-teman sekalian, kalau mengacu ke yang 3 tadi, bahwa kita akan bisa punya aksi yang benar, punya perilaku yang benar saat punya keyakinan yang benar, dan keyakinan yang benar itu akan muncul saat kita punya pemahaman yang benar, maka terkait dengan pandemi ini juga sama. Agar respon kita terhadap pandemi ini benar, cara kita beraksi, mereaksi pandemi ini juga benar, merespon pandemi ini benar, maka kita harus punya keyakinan yang benar tentang pandemi ini. Dan keyakinan yang benar tentang pandemi ini itu lahir dari pemahaman yang benar tentang pandemi ini. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas tentang apa sih itu musibah. Ya. Apa itu musibah? Pandemi ini kan bagian dari musibah. Islam bagaimana melihat musibah? Ya. Apakah musibah ini sesuatu yang sesuatu yang murni 100% menakutkan, atau kita bisa melihat dari sisi yang lain, ya. Nah, teman-teman sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas ini terkait dengan musibah. Harapannya apa? Setelah kita punya pemahaman yang baik tentang musibah, seperti apa hakikat musibah itu, nah, cara kita merespon musibah ini juga akan baik. Keyakinan yang muncul dalam jiwa kita juga akan baik, ya. Teman-teman sekalian, di dalam Al-Quran, musibah itu kerap kali diungkap dengan kata fitnah. Ya. Jadi fitnah itu, kalau teman-teman menemukan kata fitnah di dalam Al-Quran, salah satunya bermakna musibah. Ya, bermakna musibah. Kata fitnah sendiri dalam bahasa Arab, itu berasal dari kata fatana az-zahabu. Ya. Jadi fatana az-zahab itu, emas itu difitnah, ya, dalam bahasa mudahnya, emas itu difitnah dalam arti wada'ahu finnar. Ya, jadi diletakkan di atas api. Jadi emas itu dalam proses pembuatan emas itu, si bahan baku emas ini akan diletakkan di atas api yang sangat membara, dan tujuannya apa? Liyu'raf, agar bisa diketahui akana asliyan am maghsusan. Untuk bisa diketahui apakah emas ini asli atau palsu. Untuk bisa diketahui apakah emas ini mana kandungan murni emas dan mana yang tambahan, ya. Nah, teman-teman sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, dari bahasanya, ya, kita bisa memahami bahwa fitnah atau musibah itu tidaklah datang kepada kita kecuali dalam rangka untuk memurnikan, ya, memurnikan diri kita. Jadi residu-residu yang selama ini hadir dalam jiwa kita, Allah bersihkan.
lewat fitnah, lewat musibah dan lewat ujian itu. Sama seperti emas. Emas itu ketika masuk dalam proses pembakaran, maka sesuatu yang menjadi bahan baku di luar itu akan dengan sendirinya terpisah. Ya, dengan dipanaskan sedemikian rupa, yang bukan bagian dari emas itu akan terpisah dengan sendirinya. Nah, teman-teman, sama kita juga kalau kita menghadapi sebuah fitnah, sebuah ujian, sebuah musibah, panasnya membara, pahit, pedih, maka sungguh itu sebenarnya Allah sedang melakukan detoksinasi lah bahasa gampang. Allah sedang melakukan detoksinasi untuk kemudian mengeluarkan hal-hal yang tidak baik dari diri kita. Entah itu hal-hal yang tidak baik itu karakter kita, sifat kita, perilaku kita, dan sebagainya. Itu Allah bersihkan agar kemudian kita menjadi manusia yang kembali fitrah, kembali murni, sebagaimana tadi emas itu. Ya, jadi itu fungsi fitnah yang pertama. Kemudian yang kedua, fitnah ini, ujian ini, musibah ini juga adalah dalam rangka untuk mengetahui karakter kita. Ya, karakter kita. Menguji karakter kita. Kalau dalam kondisi normal orang boleh berkamuflase, pura-pura, seolah-olah tangguh, seolah-olah kuat, seolah-olah sabar. Ya, ternyata ketangguhan, kekuatan, kesabaran itu tidak bisa dilihat saat normal. Dia bisa diuji, bisa dilihat ya nyata saat seseorang menghadapi musibah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita kalau mau lihat karakter orang, ya jangan saat lagi enak gitu. Ya, ajak dia safar. Salah satu media untuk kita mengenal karakter orang, lihat bagaimana saat kita melakukan perjalanan yang jauh. Ya. Dalam perjalanan jauh itu banyak kelelahan, ya, letih, capek dan sebagainya. Nah, nanti akan terlihat karakter orang seperti apa. Ya. Demikian juga dengan musibah ini, fitnah ini. Ya, orang akan kelihatan karakter aslinya saat dia menghadapi musibah. Apakah dia tenang? Apakah dia bersabar? Apakah dia orangnya senangnya nyalahin orang lain, senangnya marah-marah, ya, senangnya merajuk? Itu akan kelihatan. Ya, akan kelihatan. Ya, akan kelihatan saat dia ditimpa musibah. Kalau dalam kondisi normal orang nggak bisa memperlihatkan karakter asli. Karakter asli itu akan terlihat saat seseorang menghadapi musibah, ya, menghadapi ujian fitnah. Berikutnya teman-teman sekalian, kata musibah dalam Al-Quran juga kerap kali diungkapkan dengan kata musibah sendiri, asaba yusibu. Jadi musibah itu berasal dari kata asaba yusibu, yang artinya dalam bahasa Arab kata kerja asaba ini digunakan untuk orang yang sedang melempar panah. Ya, jadi kalau orang memanah, itu kan si anak panahnya diarahkan ke target. Nah, itu namanya asoba. Ya, asoba. Orang yang sedang memanah pasti fokus ke targetnya, ya kan? Fokus ke titik targetnya. Nah, kemudian musibah ini juga dari kata asoba yusibu ini maknanya tepat. Ya, tepat. Kemudian musibah ini turunan dari kata musibah juga dari asoba yusibu itu sawab, yang artinya benar. Ya, benar. Kemudian musab itu artinya on target, sesuai dengan target. Nah, teman-teman sekalian, kalau dilihat dari asal-usul kata musibah tadi, beserta dengan turunannya, kita memahami bahwa pertama, musibah itu selalu tepat. Tepat apa? Tepat waktu. Yang kedua, tepat takarannya. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setiap musibah yang datang itu selalu tepat waktu, timingnya tepat, yang kedua takarannya juga tepat. Ya, karena Allah tidak akan menguji seseorang kecuali dengan kadar kemampuan yang dia miliki. Dan yang ketiga, tadi musibah itu tepat sasarannya. Ya, jadi sesuai. Jadi kalau ada musibah datang kepada kita, ketahuilah bahwa saat musibah itu datang, itu semuanya tepat. Tepat waktunya, tepat kadarnya, dan kita adalah targetnya. Nggak pernah salah alamat. Nggak kayak Ayu Ting Ting. Gitu ya. Dia selalu tepat alamatnya. Bahwa targetnya adalah kita. Dan teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu makna musibah juga turunannya adalah shawab. Bahwa musibah itu selalu benar. Selalu benar. Tidak ada yang salah dengan musibah. Ya, tidak ada yang salah dengan musibah. Oleh karena itu di slide berikutnya saya sampaikan bahwa kita harus yakin mengenai musibah ini, bahwa musibah itu ya tidak pernah salah alamat. Ya, tidak pernah salah alamat. Jadi kalau teman-teman ada yang sedang dirundung dengan duka, menghadapi masalah, menghadapi kepelikan, ketahuilah bahwa masalah itu memang ditarget untuk kita.
ya. Waktunya juga tepat. Nggak usah nanya gini, kenapa sih kok hari ini datangnya masalah, ya tahun lalu, enggak. Timingnya sekarang, tepat, waktunya tepat, kadarnya tepat, dan kita adalah target sasarannya. Nah, teman-teman sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan cara berpikir seperti ini, ya, bahwa musibah yang datang, pandemi kah atau apapun, keterbatasan harta kah, orang tua kita sakit, anak kita sakit, anggota keluarga kita ada yang meninggal, ya, maka sesungguhnya musibah yang datang tersebut, masalah yang datang tersebut, sekali lagi, dia datang di waktu yang tepat, dengan takaran yang tepat, dan dengan target yang tepat. Tidak pernah salah alamat. Ya, ini harus kita yakin, ya, harus kita pahami bahwa nggak pernah meleset. Sesuatu yang sudah Allah takdirkan untuk kita, dia tidak akan datang kepada orang lain. Ya, baik manfaat ataupun madarat. Jadi satu kemadharatan yang datang dialamatkan kepada kita, dia akan salah alamat jadi ke orang lain. Ya, termasuk dalam hal ini terkait dengan si pandemi sekarang, virus misalnya. Kalau nauzubillahi min dzalik, kalau misalnya salah satu di antara anggota keluarga kita misalnya terkena virus ini, kita nggak perlu kemudian menyalahkan A, B, C, D dan sebagainya. Kalaupun ada evaluasi, itu dalam rangka memitigasi, ya, memitigasi agar bisa meminimalisir efeknya. Tapi tidak perlu kita larut dalam menyalahkan orang lain. Oh, ini gara-gara si ini, coba kalau si ini nggak gini. Tidak akan menyelesaikan masalah. Ketahuilah bahwa setiap musibah yang datang, dia on time, ya, waktunya tepat, takarannya tepat, dan sasarannya tepat. Sekali lagi, musibah itu juga selalu benar, ya, selalu benar, tidak pernah salah, ya. Berikutnya teman-teman sekalian meyakini Allah Subhanahu wa taala, setelah meyakini hal itu, kita juga harus membangun pemahaman, ya, membangun konsepsi yang benar terkait dengan musibah ini, bahwa musibah yang datang kepada siapapun, termasuk kepada kita, itu adalah proses seleksi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seleksi. Teman-teman kan kalau ngedengar seleksi itu seru, ya. Oh, seleksi CPNS, oh gitu ya. Seleksi jabatan, oh, naik jabatan ada seleksinya. Seru banget seleksi itu. Ya. Kenapa? Karena seleksi itu selalu, ya, endingnya itu ada perubahan, ya, ada perubahan, ada kenaikan, gitu. Jika responnya benar. Nah, teman-teman sekalian, di surat Al-Baqarah ayat 214 seperti di slide yang di-share, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, ya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala padahal belum datang kepada kalian ujian sebagaimana yang menimpa orang-orang sebelum kita, ya. Mereka ditimpa dengan kemelaratan, penderitaan, diguncang dengan berbagai cobaan, ya. Sampai-sampai Rasul dan orang-orang soleh pada waktu itu mereka bertanya. Jadi orang yang dekat kepada Allah pun sampai bertanya, kapan datangnya pertolongan Allah? Itu saking dahsyatnya, ya, ujian, cobaan yang mereka hadapi. Nah, teman-teman sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Baqarah ayat 214 ini memberitahukan kepada kita bahwa musibah itu ada hubungannya dengan surga. Ya, musibah itu ada hubungannya dengan surga. Jadi kalau kita pengen masuk surga, kita harus siap berhadapan dengan musibah. Kalau pengen masuk surga, kita harus siap untuk diuji. Ya, harus siap untuk diuji. Ya, nah, berikutnya, musibah ini juga proses seleksi yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 142. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah siapa orang-orang yang bersungguh-sungguh di antara kalian dan siapa orang-orang yang bersabar saat menghadapi musibah. Jadi ayat ini secara eksplisit, ya, memberitahukan kepada kita bahwa musibah yang datang itu erat kaitannya dengan surga. Atau dalam bahasa yang lebih menantang, kadar musibah yang datang kepada kita ini, dia berkaitan erat dengan derajat surga yang akan kita dapatkan. Nah, teman-teman sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun musibah ini ada kaitannya dengan surga, tapi Rasul melarang kita untuk berharap dapat musibah. Jadi jangan, ya, oh kata Ustazah nih, musibah ini kaitannya sama surga. Musibah ini kaitannya sama iman. Terus kita berdoa, ya Allah, kasih saya musibah, kasih saya ujian. Nggak usah. Ya, nggak usah. La tatamannau liqa'al adu. Kata Rasul, jangan kalian berharap meminta untuk bertemu dengan musuh ujian, termasuk musuh musibah misalnya, ya. Jangan mengharapkan itu, kata Rasul. Tapi kalau kalian berhadapan dengan ujian tersebut, maka fasbut, maka tegarlah, maka kokohlah. Ya.
Nah, teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kisah menarik ya, ada seorang seorang hamba ya, seorang laki-laki datang kepada seorang ulama ya. Dia itu orang yang kaya raya, kemudian keluarganya itu harmonis ya, usahanya sukses, pokoknya semua sisi kehidupannya bagus banget ya. Kemudian dia datang kepada seorang ulama, dia berkata, "Wahai Syekh, kok Allah tidak menguji saya ya?" Gitu ya. "Kenapa Allah tidak menguji saya?" kata dia. Padahal kan bukankah ujian itu dekat dengan keimanan? Bukankah ujian itu dekat dengan surga? Tapi Allah tidak menguji saya. Gitu ya. Anak saya baik-baik, istri saya baik juga. Kemudian usaha saya juga maju. Semua kondisi kehidupan saya itu begitu teratur sesuai dengan kondisi yang saya inginkan. Kemudian saya itu bertanya kepada orang tersebut. Dia bertanya kepada orang tersebut, apakah engkau menemukan dirimu dalam ketaatan, dalam setiap ketaatan yang Allah perintahkan? Kata Syekh itu, coba cek, coba periksa dirimu. Apakah Allah akan menemukanmu dalam sholat yang khusyuk? Apakah Allah menemukanmu dalam ibadah-ibadah pada malam hari saat qiyamul lail? Saat orang semuanya qiyamul lail, apakah kamu qiyamul lail? Apakah Allah menemukanmu dalam doa-doa yang penuh dengan air mata? Saat setiap orang setelah selesai sholat, dia berdoa, menyampaikan seluruh gundah gulananya kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis. Apakah kamu menemukan dirimu termasuk orang-orang tersebut? Kemudian laki-laki ini berkata, "Wahai Syekh, aku sudah lama tidak pernah sholat malam." Kemudian Syekh itu mengatakan kepada orang tersebut, "Ketahuilah, sesungguhnya itu adalah bagian dari ujian. Itu bagian dari musibah yang Allah timpakan kepadamu." Ya. Allah Subhanahu wa taala mencabut dari dirimu, bahkan bukan kenikmatan atas dunia, atas harta. Allah mencabut dari dirimu kenikmatan, kemampuan untuk menikmati qiyamul lail. Menjadi beban qiyamul lail, menjadi beban saat kita baca Quran. Itu juga bagian dari musibah. Dan musibah fid din, musibah dalam urusan agama jauh lebih dahsyat dibandingkan musibah yang menimpa fisik kita. Nah, teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, musibah yang dialami oleh orang ini juga bagian dari proses seleksi Allah. Ya, Allah ingin menegur dia, ya, menegur dia. Istidraj, Allah berikan harta yang banyak, tapi kemudian Allah cabut dari dirinya kenikmatan untuk baca Quran, kenikmatan untuk qiyamul lail, kenikmatan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi hati-hati ya terkait dengan musibah ini. Kalau kita pahami bahwa musibah ini tidak melulu dalam bentuk hal yang bersifat kesedihan, kepedihan. Musibah juga bisa datang kepada kita, ujian bisa datang kepada kita dalam bentuk kesenangan, ya, keberlimpahan harta, anak-anak yang sehat, suami yang baik dan sebagainya, itu juga bagian dari ujian, ya, ujian untuk kita. Tadi saya sebutkan di awal, apa sih kurangnya nih Ramadhani kalau dari ukuran harta, ya, tapi dia tidak sukses, ya, diuji oleh Allah dengan melimpahnya harta yang dia miliki. Kita lanjut ya. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang perlu kita pahami juga terkait dengan musibah ini, setelah tadi dia adalah erat kaitannya dengan surga, erat kaitannya dengan keimanan, yang berikutnya, musibah ini adalah sesuatu yang akan kita alami sepanjang hidup. Ujian itu jadi sepanjang hidup. Ya, sepanjang hidup. Selama hayat masih di kandung badan, maka kita harus punya kesiapan untuk menghadapi segala macam ujian. Ya. Ujian, fitnah, masalah, baik ujian dalam bentuk kesenangan ataupun ujian dalam bentuk kepedihan. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk mengatakan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Kata Allah, aku menjadikan kehidupan, kematian, kebahagiaan, kesedihan, keberlimpahan, kemiskinan, gitu ya. Ya, seluruhnya aku jadikan, kata Allah, liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ya, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling bagus responnya? Ya, jadi sekali lagi teman-teman, poinnya bukan di ujiannya, tapi di respon terhadap ujian tersebut. Ya, sama seperti orang yang sedang belajar di kampus, ujiannya sih kertasnya sama, betul nggak? Ya, soal dari dosen tuh sama, dari A sampai Z, dari lembar pertama sampai lembar terakhir itu sama untuk semua mahasiswa. Tapi yang akan diukur cara mahasiswa merespon soal-soal ujian tersebut. Ya, nah kita juga sama. Selama hayat masih di kandung badan, maka seluruh ujian akan terus datang kepada kita. Jadi kalau begitu, siapa yang mau mengajukan istirahat dari ujian? Ya.
Kalau ada yang bilang, aduh saya tuh pengen selesai dari ujian, saya mah udah ada nggak mau diuji lagi sama Allah. Boleh, ya silahkan mengajukan kepada Allah untuk berhenti dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Saat orang kemudian meminta berhenti dari ujian Allah Subhanahu wa taala, berarti dia meminta untuk segera pindah ke alam kubur. Ya. Karena pada hakikatnya hidup kita selama nyawa masih di kandung badan, kita masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, ada orang yang berpikir, udah deh kalau gitu saya ingin mengakhiri hidup yang penuh masalah, saya pengen mati aja, bunuh diri. Dia nggak tahu bahwa kematian juga adalah ujian. Kematian ya, proses kematian juga adalah ujian bagi seseorang. Coba kita lihat teman-teman sekalian, sekarang nih saat pandemi, banyak orang yang terpapar COVID. Ada orang yang kemudian dia, kalau kata orang Sunda, ngarasula, marah-marah sama Allah, tidak menerima takdir Allah ini. Dan kemudian dia mati. Ya, dia mati su'ul khatimah. Tapi ada orang-orang solih, subhanallah, dia mengisi kehidupan dengan kesolihan, dia tertimpa COVID, dia rasakan sebagai sebuah pembersihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pembersihan atas dosa-dosa yang dia miliki. Dan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai syuhada, sebagai orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Jadi sekali lagi kita harus pahami bahwa selama kita hidup pasti ujian itu ada. Ya. Makanya aneh sama ibu-ibu yang saat pandemi ini mengajukan cerai ke suaminya. Alasannya karena suaminya di PHK. Emang dia pikir kalau habis cerai terus jadi selesai masalahnya. Emang dia pikir kalau habis cerai kemudian harta jadi berlimpah datang kepada dia. Kan belum tentu. Ya, justru mungkin menghadirkan masalah yang lain. Nah, jadi teman-teman sekalian, pahami selama hayat masih di kandung badan, maka ujian, cobaan itu pasti akan terus datang kepada kita dalam berbagai bentuknya. Ya, dalam berbagai bentuknya. Lanjut. Nah, ini di slide yang ke-13 ini, di sini dikatakan bahwa musibah itu erat kaitannya dengan derajat keimanan. Ya, naik kelas deh, bahasa gampangnya naik kelas. Kalau kita pengen imannya naik kelas, kita harus mau ikut ujian. Mau ikut ujian. Jadi harus siap dengan ujian, bukan mau ikut ujian. Harus siap dengan ujian. Ya. Tadi malam Ustadz Nurul sudah menyampaikan ya, salah satu bentuk kesiapan kita menghadapi ujian tersebut ya sabar. Ya. Kita lebih tenang menghadapi ujian, tidak banyak merajuk, tidak banyak mengeluh, hatinya tenang gitu ya. Itu salah satu tanda bahwa kita memang menerima musibah, menerima ujian tersebut. Ya. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Allah mengatakan, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan oleh Allah ngomong saya beriman gitu ya, membuat claiming seperti itu padahal mereka belum diuji. Jadi teman-teman sekalian, saat ujian datang kepada kita dalam bentuk apapun, ketahuilah kita sebetulnya sedang diuji keimanannya. Diuji keimanannya. Kalau hanya keimanannya di level 5, moga-moga setelah diuji naik ke level 7. Yang level 10 naik ke level 12 dan seterusnya. Ya. Jadi kita harus merespon ujian, musibah yang datang kepada kita dengan cara berpikir seperti ini, bahwa ujian itu adalah dalam rangka meningkatkan derajat keimanan kita. Itu harus diingat. Supaya setelah selesai ujian kita harus ingat kita udah naik kelas, jangan berperilaku seperti yang kelas di bawah. Ya, jangan sampai ujian datang kita bilang sabar, tapi tetap halaman Facebook kita penuh dengan keluhan-keluhan, gitu ya, penuh dengan rintihan-rintihan kita, gitu ya. Coba suatu begini, ya, berarti kita belum belum sukses, belum naik derajat ya keimanan kita lewat musibah tersebut. Kan sayang ya, udah musibah itu pedih, gitu ya, yang kerasa gitu tuh musibah itu pedih, udah gitu nggak naik kelas, kita nggak sukses melewati musibah itu. Ya, berikutnya teman-teman sekalian. Semua hal ujian itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan karena itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka di surat Ali Imran ayat 26 Allah mengatakan biyadikal khair. Semua yang bersumber dari Allah itu adalah kebaikan. Ya. Tadi malam Ustadz menyampaikan, kadang-kadang manusia mendefinisikan musibah itu sebagai kesedihan, kepedihan itu karena faktor subjektivitas dia saja. Ya. Hakikatnya semua musibah ujian itu baik. Ya. Karena subjektivitas kepentingan pribadi kita lah yang kemudian memberikan labeling bahwa yang ini tuh nggak baik, gitu ya. Yang ini tuh nggak enak. Padahal semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu akan menghadirkan kebaikan untuk kita. Biyadikal khair. Ini perlu kita yakini ya teman-teman sekalian, bahwa apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu akan menghadirkan kebaikan untuk kita, untuk keluarga kita. Kemudian yang berikutnya,
Ini keren nih kalau misalnya para ummahat, para ibu punya cara berpikir seperti ini. Bahwa setiap kali ada musibah, seharusnya otak kita tuh langsung merespon, wow, ada kemudahan apa nih yang mau datang gitu ya. Jadi bahasa Qur'annya fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Saat ada kepedihan, ada masalah, ada kepenatan datang, harusnya gitu ya, responnya itu apa? Kemudahan apa nih yang mau datang? Dua peluang apa yang akan kita raih setelah ini? Ya, bahasa Quran itu subhanallah ya sangat optimis ya, sangat menghadirkan respon yang begitu bagus, begitu baik, menghadirkan jiwa yang terbuka saat menghadapi musibah. Misalnya yang lagi jualan targetnya nggak kecapai bulan ini, Allah punya rencana apa nih? Ada peluang kebaikan apa di bulan yang akan datang? Seperti itu, ya. Jangan kita kemudian berhenti di titik musibah, berhenti di titik kepedihan, larut, ya, dan kemudian akhirnya otak kita tidak bisa menemukan peluang kemudahan yang sebenarnya sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi teman-teman sekalian menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala, yakinlah setiap kesulitan itu selalu diapit dengan dua kemudahan. Tinggal kita cari. Jadi kalau ada musibah datang, fokusnya jangan ke musibahnya, fokusnya ke kemudahannya. Ini ada berita gembira apa nih? Kok ada musibah dahsyat banget kayak gini, pahit banget kayak gini, berarti ada kemudahannya juga yang atau kebahagiaan yang tingkat keagungannya seagung musibah yang datang kepada kita. Ya, makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita kalau dapat musibah luar biasa ya doanya, Allahumma ajirna fi musibatina. Jadi subhanallah saat dapat musibah kita langsung ke Allah, ya Allah beri pahala dong dari musibah ini gitu ya. Dan berikan pahala sesuai dengan kadar musibah yang datang. Kalau musibahnya berat banget, pahalanya gede banget. Gitu ya. Allahumma ajirna fi musibatina. Nggak berhenti sampai di situ. Rasul mengajarkan wakhlufna khairan minha. Ya Allah, gantikan musibah ini dengan sesuatu yang lebih baik. Coba bayangin kalau kita punya mindset kayak gitu. Ya, setiap musibah kita konversi ke pahala. Ya, kita yakin bahwa Allah akan mengganti dengan pahala. Dan kita juga memohon kepada Allah agar sesuatu yang menimpa kita Allah ganti dengan hal yang lebih baik. Nah, ini kan positif ya, auranya positif, bikin otaknya jadi terbuka, bisa mikir, ya, bisa menangkap peluang-peluang kemudahan yang Allah hadirkan, yang Allah apitkan untuk mengapit kesulitan yang datang kepada kita. Ya. Nah, teman-teman sekalian, setelah kita paham tentang musibah, jadi musibah nggak nyeremin ya, nggak menakutkan ya kalau melihat tadi ya. Harusnya senang loh dapat musibah gitu ya. Subhanallah ya. Benar nggak sih ada orang yang senang saat dapat musibah? Saya melihat itu banyak. Banyak orang yang lisannya masih basah mengucapkan alhamdulillah padahal di rumahnya tuh ada suaminya yang meninggal, ada anaknya yang COVID, dia masih terus berucap alhamdulillah. Dia sampaikan alhamdulillah. Abi saat wafat dalam kondisi terus melafalkan la ilaha illallah. Alhamdulillah kemarin sebelum wafat Abi, Umi, dan anak-anak masih berkumpul bersama, sempat bermaaf-maafan, terus mengucapkan alhamdulillah. Ya, jadi luar biasa teman-teman sekalian, kita menemukan orang-orang tangguh seperti itu. Bahkan kita menemukan orang-orang yang iri, ya, saat sekarang memanggil banyak orang-orang soleh, ya, dalam kondisi yang syahid. Ya. Banyak orang yang merasa iri, Masya Allah, si fulana menghabiskan hidupnya dalam kesolihan. Allah panggil di bulan yang mulia seperti Zulhijjah ini. Allah kemudian hapus dosanya dengan sakit yang panjang, sakit yang lama. Sehingga dia saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi yang bersih. Ya, tidak ada satu dosa pun yang melekat dalam tubuhnya. Ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi mulai hari ini ayo ya cara pandang kita tentang musibah harus kita rubah. Ya. Cara pandang yang kita ubah, mindset yang berubah terhadap musibah ini akan melahirkan keyakinan yang berubah tentang musibah, ya, cara pandang yang berubah, dan kemudian kita akan melahirkan action yang juga berubah, ya, lebih positif. Nah, cara kita merespon musibah yang datang kepada kita. Nah, sekarang setelah mindset tentang musibah kita perbaiki, yang kedua kita perbaiki mindset tentang bahagia. Ya. Kenapa juga harus diperbaiki? Karena kita khawatir kita ini halu, ya. Kita pikir kita ini orang bahagia, ternyata nggak bahagia. Kita pikir kita ini orang yang sukses, ternyata nggak sukses. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita akan bahas apa sih bahagia itu. Jadi setelah tahu musibah, kita akan bahas apa itu kebahagiaan. Supaya nggak salah. Dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa Arab, bahagia itu diungkap dari kata as-sa'adah. Ya. Jadi kalau ada yang namanya sa'adah, berarti bahagia. Gitu ya, as-sa'adah. Nah, as-sa'adah ini dia merupakan anonim dari asyaqawah. Kebalikannya itu syaqawah. Syaqawah. Teman-teman, ada hal yang unik tentang sa'adah ini, tentang kebahagiaan. Ternyata dalam Al-Quran, kebahagiaan dalam kalimat sa'adah itu
hanya disebut 2 kali. Hanya disebut 2 kali. Yang pertama, dan dua-duanya di surat Hud ya. Yang pertama di surat Hud ayat 105. Yang kedua di surat Hud ayat 108. Di 105 Allah mengatakan pada hari di mana pada hari tersebut tidak ada jiwa yang bisa berbicara, tidak ada seorang pun yang bisa berbicara kecuali dengan seizin Allah. Di antara mereka ada yang menderita dan di antara mereka orang-orang yang berbahagia. Ya, di surat Hud ayat 105. Di ayat 108 108-nya di surat Hud yang sama, Allah mengatakan wa ammal ladzina su'idu, adapun orang-orang yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa fil jannati hum fiha khalidun. Mereka semuanya berada di dalam surga dan mereka kekal di dalamnya. Teman-teman, nanti kalau punya waktu coba cek ulang 2 ayat ini. Ternyata 2 ayat ini yang membahas tentang kebahagiaan itu dua-duanya meletakkan kebahagiaan yang hakiki itu di akhirat. Bukan di dunia. Ya. Jadi yang pengen bahagia jangan salah orientasi. Jangan salah target, jangan salah goal setting. Ya. Bahagia yang harus kita kejar, yang harus kita raih, ya, kita achieve itu adalah kebahagiaan yang hakiki. Kapan? Di akhirat. Jadi buat seluruh perilaku kita di dunia ini dalam rangka mengejar target sa'adah fil akhirah. Paham ya? Tadi saya sampaikan kata sa'adah dalam Quran cuma di 2 ayat dan dua-duanya berbicara tentang akhirat. Seolah Allah memberikan sinyal kepada kita bahwa hakikat sa'adah itu cuma ada di akhirat. Oh, terus kalau gitu berarti kita nggak bisa bahagia dong di dunia. Apa betul begitu? Tidak. Ya. Nah, kita akan coba menelusuri bahagia di dunia bisa nggak kita raih, bukan cuma di akhirat. Dengan menelusuri kata syaqawah sebagai kebalikan dari kata sa'adah ini. Dalam Al-Quran kita menemukan bahwa Allah menyebut tentang kata orang yang menderita sebagai kebalikan dari orang yang bahagia, itu di surat Toha ayat 2. Dan ini bukan tentang akhirat, ini tentang dunia. Ya, Allah SWT menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Di ayat surat Toha ayat 2 ini Allah mengatakan, berfirman, tidaklah sekali-kali kami menurunkan Al-Quran untuk membuat kamu menderita. Teman-teman perhatikan ya, surat Toha ayat 2 ini, di sini Allah menegasikan, menihilkan, menzirokkan semua bentuk kepedihan dari Al-Quran. Jadi, atau dalam bahasa yang kita balik, Allah menurunkan Al-Quran hanya untuk membuat kalian bahagia. Ya. Hanya untuk membuat kalian bahagia. Dan kalimat atau bentuk kalimat yang diturunkan dalam surat Toha ini jauh lebih dahsyat, lebih kokoh dibanding dengan kalimat aku menurunkan Quran untuk membuat kalian bahagia. Ya. Karena di surat Toha ayat 2 ini, Allah betul-betul menegasikan gak ada kamu mau ngulik segimanapun, kamu tidak akan menemukan kepedihan saat kamu berinteraksi dengan Allah. Gitu ya. Jadi teman-teman sekalian melihat Allah Subhanahu wa taala, ini bahasan tentang kehidupan dunia. Berikutnya di ayat surat Toha juga di ayat 124, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kehidupan yang sempit, kehidupan yang terhimpit, ya, kehidupan yang sesak, ya, dalam himpitan, kesesakan. Ya. Allah sebutkan waman a'rad an zikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Jadi orang yang hidupnya sempit, orang yang hidupnya sesak, ya, dihimpit banyak masalah atau merasa dirinya jiwanya terhimpit, sesak, itu adalah saat orang tersebut berpaling dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, dari 2 ayat tadi kita bisa mencoba untuk ketahui ternyata Allah menegaskan dalam Al-Quran atau dalam bahasa yang lebih mudah kita pahami, memberi resep, ya, memberi arahan kepada kita agar kita bisa bahagia. Yang pertama, kita harus tahu sumber-sumber kebahagiaan. Ya. Sumber kebahagiaan yang pertama adalah Al-Quran. Ya. Nah, ini juga alat detektor nih teman-teman, alat deteksi teman-teman untuk mengukur apakah keluarga kita baik-baik saja. Lihat dari interaksi mereka dengan Quran.
Kalau teman-teman menemukan ada anak yang nggak mau baca Quran, susah baca Quran, nah kita harus khawatir, harus hati-hati. Kenapa? Karena anak ini sedang bermasalah berarti jiwanya. Allah katakan kalau jiwa itu bersih, maka dia akan merasakan kenikmatan saat berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau kita baca Quran kerjaannya gerak-gerak terus kayak nggak betah, pengen cepet selesai, pengen cepet pergi gitu ya. Nah ini berarti ada yang bermasalah dengan kita. Jadi deteksi kita mengukur keluarga kita ini punya kekokohan atau tidak, lihat dari interaksi keluarga kita terhadap Al-Quran. Jadi dalam kondisi pandemi sekarang ini, jadikan agenda membaca Al-Quran sebagai agenda wajib keluarga. Karena dia adalah asupan yang baik, sekaligus proses detoksinasi yang sangat tepat. Ya, Quran itu. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, di surat Ar-Ra'd, ya, di surat Ar-Ra'd ayat 28, termasuk di surat tadi Toha ayat 124, Allah menegaskan, sesungguhnya orang-orang yang beriman, jiwa mereka merasa tenang saat berzikir kepada Allah. Ya, jadi Allah sebutkan orang beriman itu dia tenangnya, ya, kondisi jiwanya itu menjadi tenang saat dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masyarakat kan ada ungkapan, aduh tenang nih apa habis gajian, ya. Tenang dompetnya tebal, tenang habis ditransfer gitu ya. Ada orang yang mengaitkan ketenangan jiwanya dengan tebalnya dompet, dengan banyaknya uang di rekening, ya. Nah, dalam surat Ar-Ra'd ini Allah menegaskan bahwa orang yang beriman, ya, orang yang kokoh jiwanya, dia hanya bisa menemukan ketenangan saat dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kondisi pandemi sekarang, teman-teman sekalian, jadikan zikir ini sebagai agenda harian kita, ya, di luar baca Quran. Saat kita sedang beres-beres atau apapun lah aktivitas yang kita lakukan, hadirkan zikir. Lagi nyuci piring, zikir. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca zikir, ya. Perbanyak zikir. Apalagi kan sekarang sebenarnya zikir yang paling dahsyat itu sudah hadir di setiap medsos kita, ya. Yang punya grup WhatsApp juga zikirnya banyak berseliweran. Zikir apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah fulan bin fulan. Sungguh kematian itu adalah peringatan yang terbesar, ya, bagi seorang manusia, ya. Jadi kalau hari ini banyak sekali berita tentang kematian saudara-saudara kita, seharusnya tadi kita semakin banyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan sisa waktu yang disediakan oleh Allah untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, sumber kebahagiaan kita ternyata adalah sholat. Ya, teman-teman. Sumber kebahagiaan kita, sumber kebahagiaan keluarga kita adalah sholat. Sampai Allah Subhanahu wa taala di surat Toha ayat 132, Allah memerintahkan nih kepada kita, ibu-ibu dan bapak-bapak, ya, kepala keluarga, manajer keluarga sebagai seorang ibu, kata Allah, wa'mur ahlaka bis salat. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Bahkan Allah mengatakan wastabir 'alaiha, kamu harus bukan cuma sabar, harus istibar. Lihat ayatnya. Perintahnya bukan wasbir, tapi wastabir. Lipat gandakan kesabaran saat memerintahkan anak untuk sholat, saat memerintahkan suami untuk sholat. Lipat gandakan kesabaran. Ibu-ibu tahu ya maknanya. Kenapa Allah bilang wastabir? Itu kan bukan cuma wasbir. Kata-kata nggak cukup sekali, dua kali. Kadang kita harus sampai berkali-kali. Ya, untuk membangunkan anak, mengingatkan suami kita, bahkan untuk bisa tepat waktu, sholat berjamaah, untuk komitmen sholat sunnah, itu kita sudah harus melipat gandakan kesabaran. Wastabir 'alaiha. Dan unik nih teman-teman, di surat Toha ayat 132 ini, ketika Allah berbicara tentang memerintahkan sholat kepada anggota keluarga, Allah mengaitkannya dengan rezeki kita. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kami tidak meminta darimu rizki. Justru kata Allah, kamilah yang akan menganugerahkan kepada kalian rezeki. Ya. Jadi kokohnya sholat keluarga kita di rumah kita, ya, tepat waktu, menjaga sholat sunnah, menjaga sholat berjamaah, itu ternyata efeknya bukan sekedar membuat kondisi kejiwaan anggota keluarga lebih tenang, tapi juga punya efek terhadap jaminan sosial rizki kita dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, kamilah yang akan menganugerahkan rizki kepadamu. Ya. Nah, teman-teman sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan sholat. Kadang-kadang ibu suka pikir gini ya, di saat pandemi lebih terasa. Masya Allah, kalaulah tidak ada sholat, kalaulah tidak ada zikir,
kalaulah tidak ada saum, kalaulah tidak ada sedekah. Kira-kira bete banget nggak sih ini hidup? Bete banget. Coba ibu-ibu yang main handphone, terus main handphone, jawabin jualan segala macam terus. Nggak ada sholat, nggak ada zikrullah, nggak ada sedekah, nggak ada puasa. Masya Allah, hampa banget hidup ini. Makanya Imam Ali radhiyallahu anhu, ya, beliau sampai mengatakan laulas salah, kalaulah bukan karena sholat, laulal Quran, kalaulah bukan karena Quran, aku tidak mencintai hidup ini, mendingan pergi aja mati. Ya. Jadi teman-teman sekalian menyatakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus menemukan sumber kebahagiaan kita dalam sholat. Ini juga cara mengecek jiwa kita. Kita menemukan kebahagiaan nggak saat sholat. Nah, Rasulullah SAW sendiri bersabda, ju'ilat qurratu ainin li fis shalah. Kata Rasul gitu. Allah menjadikan kesenangan jiwaku itu dalam sholat. Nah, cek gitu ya, cek. Apakah kita saat sholat tuh menemukan kebahagiaan, menemukan ketenangan, merasakan bermanfaat, ya? Jangan sampai kemudian intensitas interaksi dengan handphonenya itu beratus-ratus kali lipat lebih lama dibandingkan dengan interaksi kita dengan Allah dalam, ya. Nah, teman-teman sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, sumber kebahagiaan kita adalah saat berbagi. Saat berbagi. Ini seperti saya sempat sampaikan di sesi yang lain, momentum Zulhijjah sekarang itu momentumnya istimewa, bukan hanya karena bulan ini bulan yang dimuliakan Allah, tapi juga kondisi kita sedang pandemi. Oh, dalam bahasa Al-Quran itu aqobah, ya, masa kelaparan, keterbatasan, penyakit dan sebagainya. Dan ternyata ibadah-ibadah sosial pada masa pandemi ini dia mendapatkan balasan yang sangat tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu teman-teman sekalian, carilah kebahagiaan dengan cara memberi. Saya ingatkan ya, Idul Kurban itu bukan waktunya ngumpulin daging. Coba cek freezernya. Ya, jadi Idul Kurban itu bukan waktunya ngumpulin daging. Pas dibuka freezernya penuh, yang bawahnya penuh, beli freezer baru untuk ini soalnya dapat daging dari ini. Bukan saat mengumpulkan daging. Itu saatnya berbagi. Ya, saatnya berbagi kepada orang lain. Di surat Ali Imran ayat 92, ini buat teman-teman yang biasa ikut PPA, ini luar biasa ayat ini. Kata Allah, kamu tidak akan pernah bisa sampai pada puncak kebaikan. Jadi kalau kebaikan ini sesuatu yang terus menanjak ke atas, ada puncaknya. Kata Allah, kamu tidak akan pernah bisa sampai pada puncak kebaikan. Sampai kamu bisa menginfakkan sesuatu yang paling kamu cintai. Gitu ya, yang paling kamu cintai. Coba kerudung mana nih yang paling disukai, infakin gitu ya. Baju mana yang paling favorit, kasihin gitu ya. Terus cek hatinya gimana perasaan. Ya. Dan ternyata tadi kata Allah, kamu tidak akan pernah bisa meraih kebahagiaan yang tertinggi, puncak kebaikan yang tertinggi sampai kamu bisa menginfakkan sesuatu yang paling kamu cintai. Ya, paling kamu cintai. Ini sumber kebahagiaan. Nah, teman-teman sekalian, sebagai akhir pembahasan, Ibu akan suguhkan tentang figur keluarga yang tangguh, ya, supaya kita bisa punya pembanding, ya, punya pembanding. Dalam Al-Quran ada ayat yang menyampaikan tentang sosok keluarga Ibrahim, ya, sosok keluarga Ibrahim. Ibrahim ini seorang nabi, seorang rasul, dan ternyata beliau juga masuk dalam ulul azmi yang ditimpa dengan musibah yang teramat sangat dahsyat. Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 124 menyebutkan kepada kita tentang dahsyatnya ujian Ibrahim. Ya. Allah mengatakan, dan ingatlah ketika Allah menguji Ibrahim bikalimatin. Jadi bahasa gitu ya. Allah menguji bikalimat, dengan kalimat-kalimat, dengan ketetapan-ketetapan, dengan instruksi-instruksi, dengan perintah-perintah yang sangat dahsyat. Gitu ya, yang sangat dahsyat. Dan lihat bagaimana cara Ibrahim meresponnya. Fa'atammahun. Dan kemudian Ibrahim melaksanakannya, meresponnya dengan respon yang perfecto, ya, dengan sempurna. Meskipun ujian yang diberikan kepada Ibrahim itu ujian yang teramat sangat dahsyat. Coba kalau kita baca kisah Ibrahim alaihissalam, ya, beberapa fragmen kisahnya itu memang luar biasa. Contoh misalnya, ketika Nabiullah Ibrahim diminta oleh Allah untuk mengungsikan istri tercintanya yang lagi hamil besar di sebuah tempat yang tak berpenghuni.
Kira-kira nih mak-mak yang di grup ini, ibu-ibu yang di grup ini, kalau diperlakukan seperti itu oleh suaminya, kira-kira apa yang akan disampaikan? Lagi hamil gede, tiba-tiba diungsikan ke satu tempat yang nggak ada orangnya, nggak ada tumbuhan, nggak ada air, nggak ada supermarket, nggak ada puskesmas, nggak ada bidan, nggak ada teman. Kira-kira apa yang akan ibu sampaikan? Kebayang ya, ngerontaknya kayak apa? Ya. Nah, Ibrahim diperintahkan oleh Allah begitu. Padahal istrinya ini adalah orang yang baru saja mengandung anak yang dinantikan selama berpuluh-puluh tahun. Coba bayangin, berpuluh-puluh tahun minta anak belum dikasih. Ketika dikasih dalam kondisi istri sedang mengandung besar, tiba-tiba diminta untuk mengungsikan istrinya dari Palestina ke Mekah. Dan pada waktu itu Mekah tak berpenghuni. Bukan hanya tak berpenghuni, tak bertumbuhan juga. Jadi sumber-sumber makanan juga nggak ada. Ya, Masya Allah, itu ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim. Dan dilaksanakan fa'atamah. Ujian keduanya, saat Nabiullah Ibrahim kemudian dalam peristiwa menghancurkan berhala-berhala itu, Nabiullah Ibrahim dibakar di atas api. Ya, ini luar biasa, di hadapan halayak umum dibakar di atas api. Ya, Nabiullah Ibrahim waktu dibakar di atas api itu nggak ngeronta, nggak apa, yakin aja bahwa Allah akan menyelamatkan. Ya, dan ternyata efeknya luar biasa. Banyak kaumnya yang kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilaksanakan secara sempurna. Dan peristiwa yang lain kurban ya, yang teman-teman tahu semuanya. Coba bayangin kalau kita diuji oleh Allah disuruh menyembelih anak. Ya, anak yang kita miliki, anak yang sangat kita nantikan, diperintah untuk disembelih. Ya. Tapi subhanallah, sekali lagi Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau merespon seluruh musibah yang Allah timpakan, seluruh ujian yang Allah timpakan kepadanya dengan respon yang fa'atammahun. Dia respon dengan respon yang sempurna, ya, dengan respon yang sempurna. Nah, teman-teman sekalian, kan Allah Subhanahu wa taala, karena kehebatan Ibrahim dalam merespon seluruh ujian yang Allah berikan, Allah memuji Ibrahim dalam surat An-Nahl 120 ini seperti 1 setara 1000. Gitu ya. Jadi kekokohannya, kekuatannya, kedahsyatan jiwanya, kekuatan jiwanya menghadapi berbagai masalah itu 1 setara 1000. Ini bahasanya ibu ya. Kalau bahasa Quran, inna Ibrahim kana ummatan. Sesungguhnya Ibrahim dan keluarganya ini seperti sebuah umat kekuatannya. Cuman beberapa gelintir orang, tapi seperti umat. Seperti sekumpulan orang yang sangat banyak. Ya, kokoh. Kenapa? Karena tadi ternyata Ibrahim punya karakter sebagai orang yang konitan. Konitan itu apa sih? Taatnya paripurna sama Allah. Semua yang Allah suruh itu dilakuin. Dan Allah tuh suruhannya itu nggak banyak, teman-teman. Ya, kalau teman-teman hitung di Quran, apa sih perintah Allah? Bisa dihitung dengan jari. Ya, dan Ibrahim melaksanakan semua perintah Allah secara sempurna dan paripurna. Ya. Yang kedua, Nabi Ibrahim ini hanifan. Selalu cenderung pada kebaikan. Jadi kalau dia dihadapkan pada 2 pilihan, 1 buruk, 1 baik, itu gampang banget milihnya, di baik. 1 baik, ini baik banget. Nah itu ya, dia pandai menentukan, memposisikan diri di kondisi yang terbaik. Nah kita juga sama, tadi malam Ustaz mengatakan salah satu cara agar kita bisa istiqomah, kita harus berteman dengan orang-orang baik. Harus cenderung kepada kebaikan. Ya, jangan sampai salah mengambil posisi. Dalam kondisi seperti sekarang ini banyak setan bentuk manusia yang berbisik, udah sih nggak usah sok-sokan memilih ini, memilih itu, posisinya netral aja. Allah netral itu aman. Tidak, teman-teman. Justru Nabiullah Ibrahim itu hanifan, declare, beliau mendeklarasikan kecenderungannya kepada kebaikan, pembelaannya. Dia bilang, saya di posisi mana, di posisi yang mana. Ya. Kemudian yang ketiga, Nabi Ibrahim dan keluarganya adalah saja sebagai zat yang ditakuti, zat yang diharapkan pertolongannya, ya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibrahim juga positive thinking, ya, aura positifnya besar. Sekeluarga positifnya besar banget, ya. Syakiran li an'umi, selalu bersyukur atas segala anugerah yang Allah berikan. Jadi apapun kondisi yang dihadapi oleh keluarga ini, mereka selalu bersyukur kepada Allah. Nah, teman-teman, ini harus diajarin sama anak-anak kita ya. Di Syam itu, Syam, bumi Allah, bumi Syam ini, bumi yang sangat dipuji oleh Rasulullah SAW. Ya, sangat dipuji. Kenapa? Nah, ternyata betul ya, sampai hari ini bumi Syam itu diisi oleh orang-orang yang keimanannya begitu kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala.
dalam kondisi rumah mereka dihancurkan dengan bom-bom yang begitu besar, tidak ada makanan, ya, kelaparan melanda, penyakit di berbagai sisi, ya. Ternyata mereka tidak pernah berhenti berucap alhamdulillah. Jadi kalau berangkat ke Syam, ke Syria, ke sana, kita akan menemukan yang sering kedengeran ke telinga kita itu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itulah bumi Syam, ya. Jadi subhanallah, selalu dipenuhi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya teman-teman, kalau kita lihat di surat As-Saffat ayat 102, kita akan menemukan juga karakter keluarga Ibrahim saat peristiwa penyembelihan Nabiullah Ismail. Itu adalah keluarga yang kokoh, keluarga yang kuat. Kenapa? Karena mereka memiliki karakter ridho. Ini ridho itu penting banget. Ya. Kalau kita ridho dengan seluruh ketetapan Allah, seperti yang tadi di awal saya sampaikan, setiap musibah, kepedihan yang datang kepada kita itu, dia tepat waktu, dia tepat takaran, dia tepat sasaran, dan selalu berending baik. Di situ ada kebenaran, ada derajat iman yang mau naik, ada dua kemudahan yang akan menjelang, gitu ya. Ridho semuanya, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih kokoh dalam menghadapi berbagai permasalahan. Ya. Yang kedua, tawakal. Ya, kalau kita lihat dari surat As-Saffat ini, karakter Ibrahim alaihissalam dan keluarganya adalah orang yang bergantung maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan sabar. Ya, teman-teman, ini tiga karakter yang bisa kita pelajari dari keluarga Ibrahim dalam surat As-Saffat ayat 102. Sebagai penutup materi yang saya sampaikan, saya ingatkan teman-teman dengan sebuah doa yang cantik. Ya, doa yang cantik yang seharusnya bukan hanya kita baca saat menjelang tidur, tapi juga kita baca dalam berbagai kondisi. Rasul mengajarkan sebuah doa yang sangat-sangat indah. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku pasrahkan jiwaku, diriku kepadamu. Ya. Wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku hadapkan wajahku juga kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan seluruh urusanku juga kepadamu. Walja'tu dhahri ilaik, aku sandarkan punggungku ini juga kepadamu ya Allah. Raghbatan, karena rasa penuh harap, warahbatan, dan juga rasa takut ilaik kepadamu ya Allah. La malja'a, tidak ada tempat untuk berlindung. Wala manja, tidak ada tempat untuk bermanja, tempat untuk mendapatkan pertolongan. Minka, darimu, illa ilaik, kecuali saat kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amantu bi kitabika ladzi anzalta, aku beriman dengan kitab yang kau turunkan, wa bi nabiyyika ladzi arsalta, dan dengan nabi yang kau utus. Teman-teman, ini doa sebetulnya disunnahkan oleh Rasul untuk dibaca saat sebelum tidur. Tapi doa ini juga baik untuk kita ucapkan dalam semua kondisi kehidupan kita. Pasrah yang tuntas kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini semua pertolongan Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan seluruh urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la takilna amrona ila anfusina tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau sandarkan permasalahan hidup, musibah, ujian ini kepada punggungku, jangan. Tarfata ain, walaupun hanya sekejap mata. Tapi ya Allah, ambil handle semua permasalahan yang aku hadapi. Aku serahkan seluruhnya kepadamu, dan aku mohonkan solusi terbaik darimu ya Allah. Nah teman-teman sekalian, kalau udah kayak begini kan enak. Yang masalah yang dihadapi kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah, berikan solusi ini, ya, berikan solusi yang terbaik. Itu saja mungkin, moga-moga ya, tidak puas, ya. Karena kalau nggak puas nanti kita bisa belajar lebih banyak lagi. Ya, aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, salah satu yang sudah Nabi Ibrahim ini adalah salah satu keluarga yang bisa menjadikan kita contoh, menjadi keluarga yang tangguh, bahagia di kala pandemi. Dan itu tadi beberapa hikmah atau beberapa yang kita bisa pelajari dari Nabi Ibrahim. Teman-teman, beberapa hal yang saya catat, yaitu hidup ini adalah ujian, tempatnya ujian untuk menaikkan derajat kita. Musibah itu datang tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat takarannya. Poin penting bukan harta yang menjadi ketenangan jiwa, kebahagiaan kita, tapi seberapa kita punya kekuatan jiwa untuk merespons segala hal yang terjadi di kehidupan kita. Oke, sekarang sudah pukul 9.37, mau 9.40 nih. Kita langsung masuk sesi diskusi aja ya. Bentar, saya baca dulu. Tadi ada komentar yang masuk nih.
Bisa dituliskan doa itu dengan tanda bacanya, Ibu. Gundul nggak bisa baca. Nah, ini nanti Ibu ya bisa ya. Oh, teman-teman bisa googling doa ini, doa mau tidur. Nah, Banyak, itu banyak. oke, keren banget tadi arti doanya. Nanti bisa dibaca sebelum tidur, Betul. bisa dibaca setiap hari sampai hafal. Oke, kita masuk sesi diskusi dan saya persilakan buat teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand on menyampaikan pertanyaannya secara langsung lebih bagus lagi. Yuk, silakan yuk. Tes, ada yang mau bertanya? Ini semakin banyak yang bertambah, Mbak Dei bisa turunkan lagi link presensinya buat yang belum yang belum subscribe presensinya. Yuk, gimana terjemahannya? Oke. Ada yang mau googlingkan doanya, terus di copy nanti bisa. Wah, ada yang mau bertanya nih. Izin, Ibu sudah ada satu pertanyaan masuk nih dari Mbak Lilis. Saya bacakan ya. Ibu Nina. Ya, oke. Assalamualaikum Ustazah. Izin bertanya, ketika sering bilang harus sabar dalam musibah, tapi sebenarnya ketika dapat musibah suka murang-muring, marah-marah nih. Nah, ketika betul-betul ingin sabar melekat pada diri kita saat musibah itu datang, harus gimana Ustazah? Astagfirullah, belum bisa seutuhnya untuk sabar. Oh gitu. Baik, sambil nunggu yang lain nanya, saya jawab dulu ya, yang dari Teh Lilis. Jazakillah khairan. Jadi gini, tadi di awal saya sampaikan bahwa aksi kita itu bisa benar, respon kita itu bisa baik terhadap apapun ya, nggak mesti musibah, nggak mesti sesuatu yang pedih, sesuatu yang enak sekalipun. Ya, cara kita merespon itu bisa benar, bisa bagus, bisa baik saat kita punya keyakinan yang benar. Saat kita punya keyakinan yang benar, dan keyakinan yang benar ini dia hadir dari pemahaman yang benar. Ya, pemahaman yang benar. Makanya kenapa hari ini kita belajar apa sih musibah gitu ya, supaya kita cara mindset kita tentang musibah, cara pandang kita, konsepsi kita tentang musibah ini benar. Ya, kalau cara pandang kita tentang musibah ini benar, maka insya Allah respon kita juga akan benar. Ya, kalau orang paham tuh musibah itu sebagai bentuk siksaan dari Allah, kayaknya Allah benci di sama saya. Mungkin yang akan keluar dari lisannya, Allah kenapa? Saya punya dosa apa? Padahal kalau dijawab sama Allah juga pasti mutung. Untuk kata Allah, dosa kamu banyak. Gitu ya. Nah, jadi cara kita merespon musibah ini akan lahir dari pemahaman yang benar tentang musibah. Jadi materi yang tadi saya sampaikan, coba dibaca-baca ulang, dikunyah-kunyah, agar hadir dalam benak kita cara pandang yang benar tentang musibah. Insya Allah kalau kita tahu hakikat musibah, kita setidaknya tidak akan larut dalam kesedihan, kita tidak akan kemudian jadi orang yang gerasa gerusu, tidak akan marah-marah, tidak akan menyalahkan orang lain. Justru kita lebih positif dan kita akan bisa melihat musibah ini sebagai peluang untuk peluang untuk mendapatkan kenaikan derajat iman, peluang surga, peluang untuk mendapatkan kebaikan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian berikutnya teman-teman, setelah kita secara kognitif nih kalau bahasa ibu guru, secara keilmuan sudah paham tentang konsepsi musibah yang benar, tentu saja ketika musibah datang itu ada sodmah namanya. Sodmah itu benturan, ya ada gitu ya ke badan kita, ke jiwa kita tuh. Nah, Rasul sampai langsung bilang, memberikan arahan bahwa sabar itu harus ada fis sadmah al-ula. Dalam hadis begitu, as-sabru fis sadmatil ula. Bahwa sabar itu dihitung kalau sabar itu hadir dalam benturan pertama. Ya teman-teman, mohon maaf nih ya. Sabar tuh dihitung, dianggap itu saat memang sabar tuh ada dalam benturan pertama. Jadi kalau udah pas kebentur
kita langsung marah-marah, nyalahin sana, nyalahin sini, kita ngejerit-jerit, memukul-mukul muka, gitu ya. Terus pas udah capek kita bilang, saya terima, saya sabar. Nah itu nggak berlaku sabarnya. Karena sabar itu kata Rasul, fis sadmah al-ula. Kan kita sering lihat tuh ada orang misalnya kecelakaan, dijambret kalungnya yang besar. Dia nangis-nangis, jerit-jerit, terus marah-marah ke tukang parkir. Kamu kenapa nggak nolongin? Kamu marah-marah. Pas dia udah capek, dia bilang, ya Allah, ikhlas, sabar, sabar. Itu nggak berlaku. Nah, sabar itu fis sadmah al-ula. Caranya gimana nih biar di sadmah al-ula bisa sabar? Kita harus punya tools. Toolsnya apa? Toolnya pause. Kalau dulu di zaman dulu di tape recorder itu kan ada pause gitu ya. Nah, jiwa juga harus punya pause gitu ya. Di pause dulu. Ya. Saat ada ujian, langsung pause dulu. Diam dulu. Tarik napas dulu. Ya. Tarik napas dulu sampai betul-betul kita bisa menguasai diri kita. Dan proses dari sodmah ke penguasaan diri itu kita isi dengan istighfar. Istighfar, kemudian bahkan tadi ya Rasulullah mengatakan harus istirja. Ya, hal yang akan membuat kita saat musibah itu bisa sabar, istirja. Ya, apa istirja itu? Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengan pemahaman, bukan cuma bacaan. Apa artinya? Sesungguhnya kami ini milik Allah. Semua yang kami miliki adalah milik Allah. Semua yang kami punyai adalah punya Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kepada Allah jugalah semuanya akan dikembalikan. Ya, semuanya akan dikembalikan. Jadi kalimat innalillahi yang kita pahami dengan jiwa, sesungguhnya kita inilah milik Allah. Seluruh yang terjadi adalah atas kuasa Allah. Semua yang kita miliki adalah punya Allah. Dan kita semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Jadi kalau hari ini ada harta kita yang lebih duluan kembali kepada Allah karena kebakaran misalnya, ya memang itu sudah waktunya kembali kepada Allah. Ada anggota keluarga kita yang pulang kepada Allah, ya itu memang sudah waktunya dia pulang kepada Allah dan dia milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan kita juga akan kembali kepada Allah. Jadi teman-teman biasa ini kalau ada musibah, kalau ada kejadian yang menghujam jiwa, menghantam jiwa kita, biasakan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah masalahnya ini orang itu untuk bisa automatically keluar dari lisannya kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun tergantung kebiasaan hidup dia. Paham? Orang yang ketika dia dibenturkan pada kondisi tertentu kemudian dia marah-marah, ya, ataupun misalnya ada orang yang suka latah, ya kan? Kaget kemudian yang keluar dari mulutnya itu isi kepalanya. Kalau isi kepalanya hal-hal yang buruk, hal-hal yang kotor, ya, itu yang keluar saat kaget juga itu. Ya. Jadi teman-teman harus membiasakan nih. Biasain kalau lagi kaget tuh baca bacaan yang baik, kalimat thayyibah. Ya, kalimat thayyibah harus dibiasakan. Kenapa? Supaya pada saat menghadapi musibah, kita terbiasa automatically lisan kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Bayangkan ada musibah yang dahsyat yang tidak bisa ditunda dan nggak bisa kembali. Kematian. Kematian itu dahsyat, lebih dahsyat daripada kekagetan dan musibah apapun. Saat orang didatangi dengan malaikat mencabut nyawa, itu peristiwa yang dahsyat. Peristiwa yang mengagetkan. Belum pernah dialami sebelumnya. Saking kagetnya, orang dia akan automatically mengeluarkan kalimat yang sudah terbiasa dia keluarkan. Coba bayangin, kalau yang suka gagap, suka gagap kemudian ngomong kalimat-kalimat yang kotor, kalimat-kalimat yang konyol, ya. Saat malaikat Israel datang juga akan mengeluarkan kalimat yang sama. Jangan diharap tuh pada saat datang malaikat Israel terus dia bisa ngomong la ilaha illallah. Tergantung kebiasaan dia. Nah, jadi teman-teman sekalian perhatikan harus punya pause tadi. Ya, pause innalillahi wa inna ilaihi rajiun, pulling down, terus berdoa. Allahumma, wahai Allah, gantikan musibah ini dengan pahala yang besar. Langsung ngomong sama Allah, bukan ngomong kanan, ngomong kiri. Ya Allah, gantikan musibah ini dengan pahala yang besar. Dan kemudian datangkan kepadaku pengganti yang lebih baik. Kalau motor hilang, ya Allah, jadikan musibah ini dengan pahala yang besar. Dan ganti dengan motor yang lebih baik. Gitu ya.
Seperti itu. Ya cara kita merespon musibah. Jadi teman-teman sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang akan punya kemampuan untuk merespon musibah dengan tepat ya tergantung pada kebiasaan harian dia. Jadi sekali lagi hati-hati ya dengan respon kita saat kaget. Ya, respon saat kaget. Atau dalam bahasa yang mudah, teko itu, ceret itu, kalau kita kucurkan tuh dia hanya akan mengeluarkan isi kepalanya, isi ceretnya. Kalau isinya kopi, keluarnya apa? Kopi hitam. Kalau isi ceretnya itu, isi tekonya itu susu, keluarnya apa? Susu. Sama, ini isi kepala kita ini apa? Kalau isi kepala kita itu zikrullah, banyak berzikir kepada Allah dalam saat kaget, dipaksa untuk mengeluarkan, memuntahkan sesuatu dari mulut, itu yang keluar yang baik-baik. Tapi kalau di kepalanya itu isinya buruk-buruk semuanya, saat kaget itu yang keluar itu ya hal-hal yang buruk. Ya, nah, itu teman-teman ya. Jadi istirja, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, pause, tenang, ya, berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau dengan cara seperti itu, kita bisa melalui 5 detik, 10 detik pertama, insya Allah kita sukses. 10 detik pertama. Tapi kalau 10 detik pertama kita lost control, ya berarti kita tidak sukses ya merespon musibah yang datang kepada kita. Tidak masuk dalam kategori orang yang bersabar. Allahu a'lam. Alhamdulillah, Allah keren banget. Kalau udah ibunya yang ngomong itu udah tenang banget gitu. Oke, Oke, semoga bisa lengkap dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, Ibu ada pertanyaannya dari Bunda Warsimah. Assalamualaikum Bu Ustazah. Dalam rangka memperbaiki diri, sholat dijadikan pondasinya untuk saya. Tapi anak-anak saya pas waktu sholat. Mbak Pika nggak jelas suaranya. Oke. Bacakan. Oke, boleh, monggo. Dari Assalamualaikum Ustazah. Dalam rangka memperbaiki diri, sholat dijadikan pondasinya untuk saya. Tapi anak saya waktu sholat suka rewel, otomatis jadi langsung ada saya kok merasa emosi karena nggak tepat waktu. Apa itu termasuk gangguan dan bagaimana? Sepertinya sinyal ya. Kok masih belum? Mbak Vika coba jelasin lagi. Sholat tadi apa pertanyaannya? Dari Bunda Warsimah. Dalam rangka memperbaiki diri, sholat dijadikan pondasinya untuk saya. Tapi anak-anak saya pas waktu sholat itu suka rewel. Otomatis jadi telat sholat dan saya kok merasa emosi karena nggak tepat waktu. Apa itu termasuk gangguan dan bagaimana menyikapinya, Ibu? Ya, baik. Teman-teman sekalian, ketika Allah memerintahkan kita untuk memerintahkan keluarga sholat, jadi perintahnya itu bukan sholatlah kalian, bukan. Tapi wa'mur ahlaka bisalah. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Artinya apa? Kita udah dianggap levelnya kalau urusan diri kita sholat udah selesai. Kita udah benar sholatnya gitu ya dalam artian gitu. Jadi kita diminta untuk naik untuk memperbaiki kualitas sholat keluarga kita. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa kita harus memberikan keteladanan terlebih dahulu. Ya, keteladanan terlebih dahulu. Teladan tepat waktu saat sholat, ya kan? Keteladanan khusyuk saat sholat, keteladanan zikir ba'da sholat. Itu harus kita berikan terlebih dahulu pada keluarga kita. Bahasa kasarnya sebelum ngomong, nah ayo sholat, kita udah berwudu, kita udah pakai ruku, sejadah sudah kita gelap, kita bahkan sholat sunnah. Paham? Sungguh keteladanan dengan perilaku ini jauh lebih mengena ketimbang seorang ibu yang koar-koar, sholat, tapi dianya pegang handphone,
Ya, terus kok bunda nggak sholat? Bunda lagi haid. Tetap aja bun, itu nggak bisa ngefek. Ya, meskipun kita lagi haid saat jam sholat berhenti dari semua aktivitas, kita bilang sholat. Sungguh kalau bunda tidak haid, bunda pasti sholat. Ya, kalau kita lagi sholat, kita ambil air wudhu, kita pakai ruku, kita siapkan semua persiapan sholat, kita bilang, ayo kita sholat. Dan sesungguhnya mendirikan sholat itu dilakukan persiapannya sebelum waktu sholat masuk, ya kan? Lebih baik sebelum waktu sholat masuk. Jadi jangan sampai misalnya nih bapak-bapak atau kita ke anak laki-laki, kita pengen anak laki-laki kita sholat berjamaahnya di masjid, tapi kita baru bangunin mereka setelah azan, yang nggak matching antara target sama prosesnya. Paham ya? Kalau kita pengen anak laki-laki kita harus sholat di masjid sama abinya, maka bangunkan sebelum azan. Paham ya? Bangunkan sebelum azan. Wastabir alaiha. Cara ngebangunin pun harus kreatif. Dari mulai A sampai Z. Gitu ya. Padahal yang paling efektif kata Rasul, percikan air. Itu yang efektif. Karena setan takut dengan air. Jadi benar sekalian ini dimakan Allah Subhanahu wa taala, surat yang tadi wa'mur ahlaka bisalah ini, ya, perintah untuk memerintahkan keluarga untuk melaksanakan sholat itu, sebenarnya poin penting pertamanya adalah berikan keteladanan terlebih dahulu. Ya, jadi nggak akan ngefek ibu-ibu yang bilang sholat, dianya nonton sinetron. Sholat, dianya main handphone, itu nggak akan ngefek. Ya, termasuk ibunya soleh, tapi ayahnya main handphone aja, ngerjain laptop aja. Paham ya? Itu juga nggak akan ngefek. Jadi semuanya nih ibu dan ayah harus kompak memberikan keteladanan kepada anak-anak. Jam sholat semuanya off, kita fokus ke sholat, gitu ya. Nah, kalau sudah memberikan keteladanan seperti itu, ya, dan tentu saja keteladanan ini nanti kadarnya berbeda-beda ya untuk anak kecil. Yang cara kita memerintahkan sholat kepada anak kecil, kepada yang sudah dewasa itu beda, ya, beda. Nah, untuk anak kecil, biar mereka melihat cara kita sholat, ya. Cara kita menggelar sajadah, cara kita pakai ruku, cara kita mencintai sholat, perlihatkan kepada mereka, ayo bunda mau ketemu sama Allah. Ya, kalaupun ternyata saat kita sudah sholat, si kecil yang berusia 3 tahun, kita minta pakai ruku, dia masih marah-marah, ya sudah kita sholat. Kalau dia nangis, kita gendong. Ya kan? Subhanallah ya. Sampai Rasulullah mencontohkan cara sholat sambil gendong. Jadi nggak ada alasan. Ya, sambil gendong, kita bisa sholat. Yang penting, bunda, tidak ada aurat yang terbuka. Ya, makanya kalau sholat upayakan kalau memang masih punya anak kecil jangan pakai singlet, jangan pakai kaos pendek karena khawatirnya kalau misalnya anaknya nangis kita ngangkat anak begini tangan kita kelihatan dan sebagainya. Jadi upayakan pakai baju yang panjang supaya saat kita harus gendong anak kita tetap bisa tertutup aurat kita. Kalau misalnya sujud anak kita naik ke atas punggung kita, Rasulullah juga mengalami itu. Ya, jadi di usia 3 tahun sampai usia 5 tahun, keteladanan itu penting. Justru harus diperlihatkan kepada anak-anak bahwa sholat itu sesuatu yang sangat menyenangkan untuk kita. Yang menyenangkan untuk kita. Jadi gitu ya Bun. Jadi kalau anak-anak masih kecil, masih rewel, kita sholat aja. Mereka pengen digendong, kita gendong. Ya. Lambat laun mereka akan melihat apa yang kita lakukan. Ya. Cara kita sholat, cara kita berwudu, semuanya akan dia lihat. Ya. Yang penting poinnya keteladanan. Ya, keteladanan. Dan yang tadi, kalau anak-anaknya sudah mulai besar, SMP, SMA, poinnya kekompakan. Jadi ayah sama ibunya harus kompak. Jangan sampai ibunya nyuruh-nyuruh sholat, ayahnya enggak. Gitu ya. Nah ini penting. Allahu a'lam bishawab. Ini berikutnya ada dari, saya baca langsung ya Mbak Vika ya, biar hemat waktunya, dari Mbak Sofi, Mbak Hani Sofi. Jika seorang ayah sholat tepat waktu, tapi tidak mengajak anaknya, apakah bisa dikatakan memberi teladan hanya dengan anak melihat saja, tidak menyuruh ikut sholat? Betul Bun, ini bapak-bapak harus diingetin, ya harus diingetin. Ayo kita ajak suami kita untuk punya kepedulian mengajak anak-anaknya sholat. Ya, karena ayat wa'mur ahlaka bisalat secara secara makna awalnya itu untuk ayah, untuk para ayah. Jadi sampaikan salam kepada para ayah agar lisan mereka terbuka untuk kemudian mengatakan, nah ayo sholat. Dan ternyata perintah sholat yang datang dari ayah itu jauh lebih ngefek dibandingin dari ibu. Kenapa coba? Karena ibu dari pagi suaranya udah kedengeran. Paham ya? Dari pagi udah kedengeran. Habis subuh kedengeran ngocehin. Jadi frekuensi suara ibu itu nggak aneh di telinga anak.
tapi suara ayah tuh beda. Dia jarang ngomong kan, makanya ketika dia ngomong itu langsung masuk ke titik yang oh ini ada yang beda, gitu ya. Nah ini makanya kenapa perintahnya kepada para ayah, wa'mur ahlaka bis-shalah. Wahai para ayah, perintahkan keluargamu untuk sholat. Jadi akan sangat efektif kalau kemudian yang memegang kendali sholat ini adalah para ayah. Para ayah. Ya. Karena dia kan nggak ngomong dari begitu, diam aja. Pas dia mangap langsung, abang, ayo sholat. Oh iya, gitu ya. Kedengarannya udah langsung punya wibawa, punya haibah keren. Tapi kalau emaknya sholat dari pagi udah ngedenger jeritan itu, ya nggak terlalu ngefek frekuensi suara dari seorang ibu kepada anak. Ya, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Oke. Alhamdulillah, jazakillah khairan Ibu Nina. Sama-sama. Bunda Warsimah memberikan keteladanan kepada anak-anaknya. Sudah pukul 10 nih. Nah, saya sesuai kesepakatan awal tadi. Oh ya, Ibu Nina ada jadwal ya? Jam 10 ini ya? Waduh, ada pertanyaan. Mbak Pika, saya izin live ya. Saya izin live dulu karena sudah jam 10 tepat. Teman-teman saya sudah nunggu di lapangan. Ya, saya ada apel siaga menjelang kedatangan santri besok pagi. Mohon maaf ya, saya mohon izin pamit. Monggo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih, Mbak Lia, terpending nih pertanyaannya. Nanti akan kita teruskan di grup aja ya. Nanti insya Allah nanti akan Ibu jawab via voice note ataupun via chat. Karena Ibu ada urusan teknis di lapangan. Oke teman-teman, terima kasih banyak buat yang sudah hadir dan nanti japri aja. Oke. Kalau di-share di grup malah lebih enak, banyak yang lebih tahu nih. Oke, terima kasih banyak buat yang sudah hadir pagi hari ini. Saya menangkap ada 3 kunci bagaimana membangun keluarga yang tangguh dan bahagia di kala pandemi, yaitu pemahaman yang benar. Bahwa tadi yang pertama yaitu pemahaman yang benar bahwa hidup ini ujian dan penuh dengan ujian. Ujian itu datangnya dari Allah ya. Musibah itu tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat takarannya. Kunci yang kedua yang Ibu Nina jelaskan tadi yaitu keyakinan yang kuat bahwa dengan musibah ini mengangkat derajat kita, mengangkat kelas kita. Dan yang kunci ketiga adalah hubungan vertikal yang kuat, yaitu mendekatkan diri kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak yang sudah hadir, kurang lebih ada 36, 43, dan tadi sudah beberapa yang live. Saya Vika selaku moderator menemani Ibu Nina, mohon maaf bila ada banyak salah kata. Saya akhiri dan saya kembalikan kembali ke MC Mbak Dewi Malvira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak suaranya terdengar jelas kan? Enggak. Oh, udah. Oke, silakan. Tadi gema gitu. Jazakallah khairan Mbak Vika dan Ibu Nina. Mencoba materi yang luar biasa dari Ibu Nina mengenai bagaimana sih menjadi keluarga tangguh di kondisi pandemi saat ini. Semoga apa yang disampaikan dan dibagikan menjadi tambahan amal jariah untuk Ibu Nina dan sebagian keluarga. Dan semoga webinar pagi hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dalam membangun keluarga tangguh dan juga sebagai pembelajaran bagi saya dan teman-teman yang belum berkeluarga untuk bagaimana sih membangun keluarga tangguh nantinya. Satu kali yang masih terngiang di pikiran saya yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Fika, yakinlah bahwa musibah tidak akan salah alamat. Kita harus menanggapi musibah itu sebagai proses untuk menaikkan derajat keimanan kita sendiri. Ketika ada musibah datang, fokusnya jangan ke musibahnya, tapi fokuslah ke kemudahannya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu pasti ada kemudahan. Saya Dewi selaku moderator dari pagi, mau saya MC dari pagi sampai siang hari ini, dan mewakili teman-teman yang bertugas. Saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun kesalahan teknis selama jalannya webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Sampai jumpa di webinar selanjutnya ya. Jangan lupa yang belum isi absen dulu.
itu saya gimana?